Dari 93,6 FM Radio Arsinar akhirnya bersinar. Bersama saya Ivan Zulkais yang akan menemani para pemirsa untuk beberapa waktu ke depan. Jadi kita telah memasuki tanggal 29 Ramadan. Bagaimana nih para pemirsa, para pendengar setia Arsinar nih? Udah masak-masak belum nih? Ditunggu ya di kolom komentar nih. Jadi di kesempatan kali ini saya Ivan Zulkais akan menjelaskan mengenai popularitas radio dan fleksibilitas zaman. Jadi ya, sebelum membahas mengenai munculnya bermacam-macam stasiun radio, setidaknya saya akan mengulas secara singkat gitu mengenai radio. Jadi radio itu adalah suatu teknologi yang memang berfungsi atau fokus utamanya itu adalah kepada teknologi auditif, yang artinya sebagai salah satu teknologi yang memang fokus utamanya itu kita mendengar informasi tanpa adanya gambar-gambar visual dan sebagainya. Nah, jadi semakin berkembangnya zaman, tentu banyak sekali bermunculan radio-radio yang memang baik itu sudah kita ketahui maupun sudah yang baik itu kita ketahui maupun yang belum kita ketahui. Tentu ini menandai sebagai kemajuan zaman yang terus berkembang serta adanya kebutuhan-kebutuhan baik itu untuk para praktisi radio supaya mampu untuk menyerap berbagai pendengar atau calon pendengar radio, baik itu untuk kalangan muda, kalangan orang tua, atau intelektual dan sebagainya. Tentu ini menjadi suatu hal menarik yang bisa kita bahas hari ini. Jadi setidaknya ada beberapa stasiun radio yang memang sudah muncul sejak lama maupun juga ada yang memang baru kesinian atau baru-baru beberapa tahun dekade ini gitu. Jadi langsung saja, kalau misalnya untuk stasiun radio yang menjadi pilihan pendengar itu, yang pertama adalah RRI, Radio RRI, atau yang disebut sebagai Radio Republik Indonesia. Jadi Radio Republik Indonesia atau RRI ini ialah pionir dari hadirnya radio di Indonesia. Tentu sepak terjangnya sudah sangat lama. Telah berdiri sejak 11 September 1945. Jadi fokus siarannya itu lebih mengarah pada pelayanan informasi, pendidikan, serta hiburan, yang memang RRI ini salah satu radio yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dalam artian adalah bahwa RRI itu dia ada umpama RRI Banten atau umpama RRI Jakarta misalnya. Itu setiap daerah di Nusantara Indonesia itu pasti ada stasiun radio RRI gitu. Namun juga RRI bersanding dengan nama daerah ibu kota masing-masing gitu. Lalu ada juga salah satu radio yang bernama Prambors FM atau Prambors Frequency Modulation. Jadi radio Prambors ini radio yang memang sasarannya untuk anak muda. Jadi fokus siarannya itu lebih mengarah pada pemberian lagu-lagu hits serta sesekali mengadakan semacam talk show dengan para selebriti. Biasanya ini lebih ke lewat telepon. Lalu ada juga radio Jack FM. Nah, untuk Jack FM ini kita bisa mendengarkan di radio dengan frekuensi 101,0 FM. Jadi menawarkan program musik serta diselingi obrolan seperti anak muda di Jakarta. Lalu ada juga Radio Rasil. Nah, Radio Rasil ini dapat dinikmati di frekuensi 729 kHz AM, amplitude modulation. Nah, ini adalah sesuatu yang baru. Kalau sebelumnya tadi kita bahas tentang FM. Nah, ini ada juga istilah AM. Nah, jadi AM itu kan adalah amplitude modulation. Jadi kalau misalnya amplitude modulation ini bisa dikatakan sebagai kakak adik dari antara AM dan juga FM. Jadi AM ini atau amplitude modulation ini adalah salah satu frekuensi radio yang memang dalam tanda kutip frekuensi sedang, yang memang kalau frekuensi sedang itu dia mulai dari 300 kHz sampai 3 MHz, dalam artian 729 kHz frekuensi dari radio Rasil ini ya, setidaknya secara konkret itu adalah masih bagian dari frekuensi yang terbilang sedang. Dan memang terdapat suatu keunggulan dan kelemahan dari
antara radio AM dengan FM. Kalau misalnya radio AM itu dia adalah frekuensi radio yang memang jangkauannya lebih luas. Dalam artian kalau mengutip sebagaimana pesan di kelas, radio AM itu rambatannya itu mampu menembus cuaca atau mampu menembus rambatan-rambatan dari gunung dan sebagainya. Sementara FM ini jangkauannya itu tidak begitu luas sebagaimana AM. Dan memang kalau FM itu dia menghasilkan suara yang jauh lebih besar dan juga jernih. Sementara kalau AM itu kan dia mengandalkan frekuensi suara yang agak kecil. Itu dan memang baik antar AM dan FM memiliki suatu keunggulannya masing-masing. Kembali kepada topik tadi mengenai radio Rasil, itu lebih berfokus pada penyiaran atau siaran radionya itu lebih bernuansa Islam. Dan memang tentu radio Rasil ini dia sesekali juga menghadirkan informasi berita baik itu skala nasional maupun mancanegara. Jadi dapat dikatakan bahwasannya radio-radio tadi itu adalah salah satu dari banyak sekali stasiun radio yang memang menjadi pilihan para pendengar radio. Lalu semakin berkembangnya zaman sebagaimana fleksibilitas zaman yang menjadi tema kita hari ini, memang radio itu dituntut harus berkonvergensi atau bergabung dengan keadaan zaman sekarang. Karena adalah bagaimanapun radio itu bersaing dengan siaran televisi dan juga dengan misalnya radio itu berkonvergensi, maka dia memiliki perubahan status yang tadinya adalah mungkin siaran radio analog menjadi disebut sebagai radio streaming. Artinya adalah radio streaming itu sebagai salah satu sarana radio yang memang tidak meninggalkan fokus utama untuk berfokus kepada audio, lebih kepada suara-suara kita bisa mendengar. Tetapi dengan adanya konvergensi yaitu radio menjadi radio streaming, maka akan memberikan nuansa baru bahwa kita tidak hanya mendengar suara tapi mampu untuk melihat siapa yang membawakan acara radio itu, lalu siapa memang narasumbernya jika memang ada semacam talk show di radio mainstream itu. Misalnya contoh, saya secara pribadi belum mendengarkan gitu ya siaran radio Rasil, tetapi radio Rasil ini salah satu yang telah berkonvergensi menjadi Rasil TV. Artinya adalah saya sedikitnya mulai menjadi dalam tanda kutip penggemar berat. Karena ada segmen-segmen tertentu saya mendengarkan di Rasil TV yang memang saya dapat melihat bahwa Rasil TV ini menghadirkan bintang tamu yang cukup ahli dan juga ada semacam ceramah-ceramah agama. Tentu dengan misalnya radio itu berkonvergensi dan juga bersiar gitu ya menjadi radio mainstream di YouTube, tentu itu akan menghasilkan suatu penghasilan atau yang disebut sebagai monetisasi yang walaupun tidak selalu setiap bulan memperoleh penghasilan dari YouTube, tapi setidaknya dapat menutupi berbagai kebutuhan-kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan radio konvensional serta radio mainstream tetap bersiar untuk membagikan informasi kepada para pendengar setianya. Jadi itu untuk pembahasan kali ini, dan memang jika para pendengar setia Arsinar memiliki saran-saran atau ide-ide terkait dengan topik selanjutnya, ya jangan lupa hubungi di 0895 3430 25033 atau misalnya bisa melakukan DM atau mengirim pesan di Instagram @ivan_zulkais. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.